Lihatlah bangunan itu. Gereja termegah di muka bumi. Pintunya berlapis emas, lantainya dari pualam murni, tiangnya menyentuh awan. Aku membangunnya agar seluruh manusia di Jazirah Arab berpaling dan berhaji kemari. Tapi kenapa orang Badui itu masih saja pergi ke benda kubus hitam yang mereka sebut Ka'bah? Dan sekarang ada seorang dari mereka masuk dan mengotori gerejaku dengan kotoran manusia. Ampun, Paduka Raja. Orang-orang Arab itu sangat fanatik dengan rumah leluhur mereka, Ibrahim. Persetan dengan leluhur mereka. Aku bersumpah tidak akan duduk tenang sampai aku meratakan bangunan kubus itu. Siapkan 60.000 pasukan tempur. Keluarkan seluruh gajah perang kita, termasuk Mahmud. Ratakan Ka'bah sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kesombongan adalah awal dari sebuah kebinasaan. Di tahun 570 Masehi, Jazirah Arab diguncang oleh ketakutan yang luar biasa. Angin padang pasir membawa kabar buruk yang membuat bulu kuduk berdiri. Abraha al-Ashram, penguasa Yaman, membawa mesin perang paling mematikan pada zamannya. 60.000 pasukan bersenjata lengkap dan belasan gajah raksasa Afrika yang belum pernah dilihat oleh orang-orang Arab. Tujuannya hanya satu, menghancurkan Baitullah, Ka'bah yang mulia. Orang-orang Mekah yang miskin dan tak punya militer sekuat itu hanya bisa lari berlindung ke atas bukit, meninggalkan rumah Allah tanpa penjagaan. Namun, Abraha lupa satu hal. Ia mengira sedang berperang melawan batu bata. Ia lupa bahwa rumah itu memiliki pemilik yang maha perkasa. Bukan pedang yang menghentikan mereka, bukan pula panah, melainkan tentara kecil dari langit yang membawa batu neraka. Bagaimanakah detik-detik kehancuran penguasa sombong itu? Simak lanjutan kumpulan Azab Part 3 ini hanya di channel Ali Ammar. Langkah kaki 60.000 tentara dan hentakan kaki gajah-gajah raksasa itu membuat bumi Jazirah Arab seolah bergetar. Tidak ada yang mampu menghentikan laju Abraha. Beberapa kabilah Arab yang mencoba menghadang di tengah jalan, seperti pasukan Nufail bin Habib, dihancurkan dengan mudah. Nufail ditawan dan dipaksa menjadi penunjuk jalan menuju Mekah. Sesampainya di pinggiran Mekah, tepatnya di sebuah tempat bernama Al-Mughammas, Abraha mengirimkan utusannya untuk merampas harta benda penduduk Mekah, termasuk 200 ekor unta merah milik Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Abraha juga mengirimkan pesan kepada penduduk Mekah. Kami datang bukan untuk perang, kami datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Jika kalian tidak melawan, kalian aman. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib yang saat itu merupakan pemimpin Quraisy datang menemui Abraha di kemahnya. Di dalam tenda besar yang mewah, Abraha duduk di singgasananya. Masuklah Abdul Muthalib, sosoknya tinggi, berwibawa, dan sangat tampan, membuat Abraha San'a rasa turun dari singgasananya dan duduk di atas permadani bersamaannya sebagai tanda hormat. Tanyakan kepadanya, apa keperluannya datang kepadaku? Kembalikan 200 ekor untaku yang telah dirampas oleh pasukanmu. Sungguh aneh. Ketika pertama kali melihatmu, aku sangat kagum pada kewawaanmu. Tapi kini, kekagumanku hilang. Aku datang untuk menghancurkan Ka'bah, agama leluhurmu, kehormatan kaummu. Tapi engkau malah datang ke sini hanya untuk mengemis, meminta 200 ekor untamu dikembalikan. Wahai Abraha, aku adalah pemilik unta-unta itu. Aku wajib memintanya kembali. Sedangkan Ka'bah, ia memiliki Tuhannya sendiri yang melindunginya. Tuhanmu tidak akan bisa mencegahku hari ini. Itu urusanmu dengannya. Sekarang, kembalikan untaku. Abraha mengembalikan unta-unta itu dengan perasaan menang. Ia merasa Quraisy telah menyerah. Setelah mengambil untanya, Abdul Muthalib kembali ke Mekah. Beliau berdiri di depan pintu Ka'bah, memegang cincin pintunya, dan berdoa kepada Allah memohon agar rumah suci itu dijaga.
Setelah itu, Abdul Muthalib memerintahkan seluruh penduduk Mekah mengosongkan kota dan naik ke puncak-puncak bukit. Mekah kini sunyi senyap, siap menerima serbuan mematikan. Matahari terbit, hari yang ditunggu Abraha tiba. Ia memerintahkan pasukan bersiap. Gajah raksasa bernama Mahmud diarahkan menghadap lurus ke arah Ka'bah. Namun, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Di tengah keheningan, Nufail bin Habib sang tawanan perang mendekati telinga Mahmud gajah raksasa dan berbisik, Berlututlah wahai Mahmud, kembalilah ke asalmu. Sesungguhnya engkau berada di tanah yang diharamkan Allah. Seketika itu juga, gajah raksasa itu langsung berlutut di tanah. Tubuh besarnya ambruk dan enggan melangkah sejengkal pun ke arah Ka'bah. Tentara Abraha panik melihat itu. Bangun, binatang bodoh! Bangun! Pukul kepalanya! Gajah itu berteriak kesakitan, tapi tetap tidak mau berdiri. Pasukan Abraham memukulinya dengan palu besi di kepalanya, membedah perutnya dengan tombak agar ia mau berdiri. Namun Mahmud mengunci tubuhnya di tanah liat Wadi Mukhassir. Ajaibnya, ketika pasukan memutar ke